Baik, kita lanjutkan kaidah berikutnya dari firman Allah dalam surah Thaha ayat 69, yaitu firman Allah wala yuflihus sahiru haitsu ata. Bahwasanya penyihir itu tidak akan beruntung dari manapun dia datang. Penyihir itu tidak akan beruntung dari manapun dia datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wala yuflihu, tidak beruntung, ya. Perhatikan di sini, kata Allah Subhanahu wa taala, wala yuflihu as-sahiru haitsu ata. Ya, dalam surat Thaha. Tidak beruntung, yuflih al-falah. Ya, ini maksudnya tidak keberuntungan, ya. Kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan, ya. Ini maknanya banyak, kebahagiaan dan lain-lain. Intinya al-falah suatu kata yang mengandung berbagai macam kebaikan. Ketika dinafikan wala yuflih, tidak mendapat falah. Ini kebanyakan kalau sudah dinafikan falah, biasanya maksudnya kafir, ya. Jika dinafikan falah, biasanya dalam Al-Qur'an untuk orang kafir. Untuk orang kafir. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innahu la yuflihudz zalimun. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, innahu la yuflihudz zalimun, yaitu musyrikun. Sungguhnya tidak beruntung orang-orang yang musyrik. Contoh, ya. As-sahir ini adalah penyihir, ya. Maknanya adalah penyihir. Penyihir umum, ya. Laki-laki atau wanita, tua, muda, ya. Pokoknya penyihir, ya. Tidak akan turun. Haitsu ata, dari manapun dia datang. Haitsu ini memberi keumuman, maksudnya dari mana saja dia datang. Dari mana saja dia datang, maka dia tidak akan beruntung. Kata para ulama, ya, bahwasanya penyihir apapun yang dia lakukan, mau dia punya teman-teman pasukan penyihir banyak, dia tidak akan beruntung ujungnya. Ya. Mau dia pakai sihir, mau datang dengan sihir dari India, dari mana-mana, ya, dari sihir dari Mesir, sihir dari luar negeri, sihir dari dalam negeri, tidak akan beruntung. Mau datang dari manapun, mau sihir ke timur, mau sihir ke barat, dia tidak akan beruntung. Mau datang sendirian, mau datang banyak-banyak, tidak akan beruntung. Mau pakai buhul, pakai apapun, intinya dia tidak akan beruntung. Kenapa? Karena dia kafir. Allah mengatakan wala yuflihus sahir, tidak akan beruntung orang yang melakukan sihir, ya. Ini harus dicamkan pada benak kita seluruhnya, ya. Ya, karena kita tahu penyihir hukumnya kafir. Bukan cuma kafir, bahkan harus dibunuh. Haddus sahir darbatun bisayf. Hukuman bagi penyihir dipenggal, yang dipraktikkan oleh para sahabat, ya. Diriwayatkan Nabi mengatakan haddus sahir darbatun bisayf. Penyihir dipenggal, dan dipraktikkan oleh para sahabat, penyihir dipenggal. Karena penyihir ini melakukan kerusakan, mencerai-beraikan antara dua orang saling mencintai. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, memisahkan antara suami dengan istrinya, menimbulkan pertikaian antara kakak dan adiknya, ya. Membunuh yang lain dengan santet dan yang lainnya, maka sihir ini hukumnya kafir, ya. Hukumnya kafir. Yang menyedihkan lebih daripada ini, yang menyedihkan adalah bagaimana mudahnya kaum muslimin terpengaruh dengan penyihir. Ini jadi masalah, ya. Di zaman sekarang ini sempat sebagian penyihir kemudian muncul di televisi, muncul di media, ya, dihormati, diagungkan, bahkan menjadi penasihat pribadi direktur ini, penasihat pribadi spiritual pejabat ini, dukun tukang sihir. Dihormati, diagungkan, ditakuti. Ya. Padahal kata Allah wala yuflihu sahiru haitsu ata. Tidak beruntung si penyihir dari manapun dia datang, ya. Dari manapun dia datang. Dia tidak akan, dimanapun dia tinggal tidak akan, apapun dia lakukan tidak akan beruntung dia. Dia melakukan syirik yang sangat besar. Syirik bukan sekedar syirik untuk pribadinya, syirik yang memberi kemudaratan kepada kaum muslimin. Yang saya katakan lagi, yang paling menyedihkan adalah bukan penyihirnya, yang lebih menyedihkan daripada ini, bagaimana kaum muslimin mudah terpengaruh dengan penyihir.
Sebagian penyihir misalnya buka fatwa alal hawa, yaitu langsung live. Ada yang tanya, bagaimana kalau begini? Oh begini, bikin begini. Di sebagian negara seperti itu ya. Penyihirnya muncul di televisi, orang bertanya, wahai orang pintar, wahai syekh, wahai fulan, wahai ustadz, wahai kiai, saya mengalami begini, oh bikin begini, sembelih ini, potong ini, ambil ini, jimat ini, subhanallah. Berfatwa ya. Sebagian orang gara-gara masalah sepele datang ke tukang sihir. Ya, benci kepada seorang datang ke tukang sihir. Ingin marah kepada sebagian orang datang ke tukang sihir. Mencintai seorang wanita enggak dapat datang ke tukang sihir. Suaminya ada masalah datang ke tukang sihir. Istrinya ada masalah datang ke tukang sihir. Pingin dagangan yang laku datang ke tukang sihir. Ada orang buka dagangan takut tersaingi datang ke tukang sihir. Semua tukang sihir. Ya. Dukun. Waliyadzubillah. Dan ini yang terjadi di sebagian daerah di negara termasuk di negara kita. Makanya kita harus ingatkan kepada diri kita, kepada kerabat kita, kepada tetangga kita, hati-hati ya. Bahwasanya penyihir itu tidak beruntung. Kalau dia sudah tidak beruntung, ngapain kita dekat-dekat sama dia? Kita mau ketularan kekufuran, mau ketularan kesyirikan, mau tertular kesyirikannya kepada kita, mau tertular nerakanya kepada kita. Tidak boleh ada hubungan dengan tukang sihir. Kalau dalam Islam ada tukang sihir ditemukan, dia tukang sihir dipenggal. Dipenggal. Tidak ada dibilang tobat-tobat, penggal, tobat antara engkau dengan Allah, dipenggal. Dipenggal. Tahu banyak tukang sihir ditangkap misalnya di Arab Saudi. Saya pernah baca sekitar 70 tukang sihir dipenggal di sana. Ya. Oleh karenanya alhamdulillah ya, kalau tauhid tegak maka sihir tidak merajalela, penyihir tidak punya tempat, ya. Penyihir tidak punya tempat. Tapi kalau kesyirikan di mana-mana, dakwah tauhid tidak dijalankan, orang pun berdakwah tidak bicara tauhid, bicara akhlak ya. Semuanya bagus tapi bicara tauhid. Ya. Orang bebas melakukan praktek dukun, orang bebas melakukan sihir ya. Akhirnya santet di sana sini, waliyadzubillah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari dosa yang berbahaya ini ya. Jadi ini kaidah yang sederhana ya, tapi harus diingatkan bagi anak-anak kita, kerabat kita. Wala yuflihu sahiru haitsu ata, bahwasanya penyihir tidak akan beruntung dari manapun dia datang. Apapun dia lakukan, apa yang dia kerjakan, dimanapun dia tinggal, ya, maka dia tidak akan beruntung. Dia kafir ya, dan dia bisa menyebabkan orang lain kafir kalau datang bertemu dengannya ya.